Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat umur sehingga hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap beraktivitas dan berbuat sesuatu untuk bekal kita di akhirat nanti. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat iman serta Islam dan ihsan. Selawat dan salam selalu tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada hari ini saya akan menyajikan materi agama Islam yang mengulas tentang kematian, karena kematian sangat jarang diingat oleh orang, padahal kematian sangat dekat dengan manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Bersiaralah, kuburlah kalian karena hal itu dapat mengingatkan kalian pada kematian." Hadis riwayat Muslim. Kata kematian, yang paling pertama kita ingat mungkin tempat peristirahatan, tempat kita yang terakhir menunggu sampai hari hisab tiba, di mana kita ditempatkan di rumah baru kita. Sebuah lubang gelap kecil seukuran tubuh manusia yang begitu sunyi tanpa teman dan penolong seorang pun. Sering kita mendengar dalam ceramah agama Islam bagaimana para ustadz mengingatkan setiap muslim untuk selalu mengingat kematian dengan cara sering berzikir, bertaubat, dan menjauhkan diri dari hal yang dilarang agama. Manfaat mengingat mati. Adapun manfaat dari mengingat kematian adalah selalu berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat maksiat, menjadi rajin beribadah, tidak cinta dunia berlebihan, karena harta dan segala sesuatu yang kita cintai di dunia akhirnya akan kita tinggalkan pada saat kematian tiba. Kita hanya menggunakan kain kafan saja. Bila menghadapi cobaan lebih sabar dan kuat, karena tahu siksa di dalam kubur dan siksa pada hari hisab nanti lebih dahsyat. Bertaubat, selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Sering seorang bila akan kematian yang dapat menghampiri kapan saja, menjadi begitu taat beribadah, bersedekah dan sangat sayang kepada keluarganya. Tapi orang yang sering lupa dan akhirnya hidupnya yang bisa datang kapan saja dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan, tetapi cintanya pada akhirat hanya sedikit saja, malah seolah-olah lupa bahwa kematian dapat menjemput kapan saja. Sar'ah Ibnu Abdillah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Manusia itu lebih mencintai kehidupan, padahal kematian itu lebih baik baginya. Manusia juga lebih mencintai harta yang banyak, padahal sedikit harta itu lebih sedikit hisabnya bagi dirinya." Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam ceramah agama Islam yang disampaikan seorang ustadz di sebuah masjid di Jakarta Pusat pada bulan Ramadan lalu, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya semua umat muslim menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik. Dan manusia tidak mengetahui mati di hari apa, di mana atau sedang apa, karena kematian itu adalah hal yang gaib. Sama halnya dengan kiamat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Hanya harus diingat, dalam kematian adalah kedatangan mendadak dan bila sudah datang waktunya tidak bisa ditolak. Tetapi manusia bisa berusaha dalam keadaan seperti apa ia akan mati, husnul khotimah atau su'ul khotimah, akhir yang buruk. Untuk mencapai husnul khotimah pada saat kematian, manusia bisa melakukan amal salih yang istiqomah. Agar bisa istiqomah adalah dengan memperbanyak zikrul maut, banyak mengingat mati, su'ul khotimah. Penyebab su'ul khotimah menurut sebagian ulama ada dua faktor, yaitu mengabaikan sholat
minum kahmar, durhaka pada kedua orang tua, menyakiti kaum muslim. Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian, karena hal itu dapat membersihkan dosa dan menjadikan zuhud di dunia. Jika kalian mengingatnya, ketika kaya, ia akan menghabiskan harta itu di jalan Allah. Jika tidak mengingatnya, kita dalam keadaan miskin, ia akan menjadikan kalian ridah akan kehidupan." Setiap manusia tidak bisa lari dari kematian, meskipun dia bersembunyi di ujung bumi. Bila ajal sudah datang menjemput, pasti akan mati. Bila Allah menghendaki, maut akan datang di mana dan kapan saja, sesuai dengan firman-Nya. Katakanlah bahwasanya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sungguhnya ia akan menemui kamu. Al-Jumu'ah ayat 8. Demikian pula dengan surah Kaf ayat 19. Allah berfirman, "Dan datanglah syakaratul maut dengan sebenarnya, demikianlah yang kamu tidak dapat melarikan diri daripadanya." Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk selalu berdoa sebelum tidur dan setelah tidur. Itu artinya kita dibimbing untuk menghadapi kematian sebelum tidur dan diajak bersyukur karena Allah menghidupkan kita dari kematian. Selalu mengingat kematian memang sesuatu yang harus kita lakukan, karena dengan mengingat kematian, manusia enggan untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan yang sia-sia. Apalagi sudah banyak contoh orang yang meninggal dalam keadaan sia-sia dan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Misalnya, pecandu narkoba atau seks bebas. Mereka meninggal dalam keadaan melakukan hal-hal yang maksiat yang bisa mereka lakukan sehari-hari. Na'udzubillahi min salik. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.